terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar. Inilah kata Ferdy Sambo usai disindir Kabareskrim. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis tidak mau menanggapi pernyataan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang menuding kliennya mantan Kepala Divisi Propam Polri. Sambo menerima dana terkait kegiatan tambang batu bara diduga ilegal dari mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Aibtu Puren Ismail Bolong. Tentu kami bukan pihak yang tepat untuk memberikan komentar, kata Arman saat dihubungi Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Agus Andrianto sebaiknya ditanyakan kepada pejabat yang berwenang, sebab Arman mengaku sedang fokus untuk menjalani proses persidangan kliennya yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Silakan hal ini ditanya kepada aparat penegak hukum, kami fokus pada penanganan kasus hukum para klien kami, jelas dia. Sebelumnya diberitakan, Kepala Bareskrim, Komjen Agus Andrianto menanggapi pengakuan Sambo dan Hendra Kurniawan yang menandatangani laporan hasil penyelidikan, LHP, Divisi Propam terkait dugaan pemberian gratifikasi oleh Ismail Bolong. Menurut dia, Ferdy Sambo dan Hendra saja menutupi kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus melalui keterangannya pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Menurut dia, berita acara pemeriksaan perkara, BAP, juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. Bahkan, ia mencontohkan kasus berita acara pemeriksaan, BAP, Irjen Teddy Minahasa yang dicabut semua terkait kasus bisnis narkoba. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alem Brigadir Yosua, dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, jelas dia. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo tanggapi soal keterlibatan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto pada tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal itu sesuai pernyataan mantan anggota Polri Ismail Bolong. Kemudian, Ferdy Sambo turut membenarkan bahwa adanya penandatanganan terhadap surat laporan hasil penyelidikan terkait tambang ilegal yang menyeret nama Komjen Agus Andrianto. "Ya sudah benar itu suratnya," ujar Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Namun demikian, Sambo enggan merinci secara detail terkait dugaan kasus tambang ilegal yang melibatkan Kabareskrim Polri. Ia hanya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada petugas yang memiliki kewenangan. "Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," tegas Sambo. Selain itu, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan juga turut membenarkan terkait laporan pemeriksaan penyelidikan terkait dugaan tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "LHP penyelidikan, betul ya betul," ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Kemudian, ia pun menegaskan bahwa dirinya juga turut melakukan pemeriksaan orang-orang yang terlibat dalam dugaan setoran uang tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur. LHP itu bernomor RND-137 IIIWAS 2.4/2022, Ropaminal tertanggal 18 Maret tahun 2022 dan ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan. Dalam hal tersebut, Hendra mengaku langsung yang memeriksa orang yang terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur, yakni salah satunya Ismail Bolong. "Betul ya saya periksa Ismail Bolong," tutur Hendra sambil tersenyum. Hendra tak bicara banyak mengenai hal ini, dia hanya menegaskan LHP itu tidak fiktif. "Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya, kan ada datanya, nggak fiktif," kata Hendra. Diketahui, beredar surat laporan hasil penyelidikan, LHP, yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdy Sambo, nomor R1253, WAS 2/4/2022, 4 DIVPROPAM, tanggal 7 April tahun 2022, bersifat rahasia.
Dalam dokumen poin H, tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit Vedit Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan untuk dibagikan di Tipiter Bareskrim. Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember tahun 2021, sebesar 2 miliar rupiah. Sementara, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batubara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan, IUP. Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Bukan cuma itu, video Ismail Bolong juga sempat beredar di media sosial. Awalnya, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan, IUP, di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar 5 rupiah sampai 10 miliar rupiah dengan setiap bulannya, kata Ismail Bolong dalam videonya. Kemudian, Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama, uang disetor bulan September tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Tapi tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Ismail Bolong kaget videonya baru viral sekarang. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail Bolong. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo.